Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun rukun Islam yaitu ada 5. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua yaitu salat sehari semalam 5 waktu. Dan yang ketiga adalah puasa bulan suci Ramadan. Dan yang keempat adalah membayar zakat. Dan yang kelima adalah pergi haji jika mampu. Semuanya itu ada di dalam Al-Quran, ya. Jadi contohnya seperti masalah fa'lam annahu la ilaha illallah, itu semua dalam Quran. Terus dalam surah Toha itu yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Ya, wahai Musa, katakanlah sesungguhnya aku ini adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Tuh kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Kemudian apa? Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Seperti itu. Kemudian perintah salat juga banyak dalam Al-Qur'an. Contohnya tadi tuh, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Kemudian dalam surah yang lain atau ayat yang lain, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah anak-anakmu, keluargamu untuk mendirikan sholat. Kemudian aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Dalam Al-Quran banyak ya perintah-perintah mengenai sholat. Kemudian Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang mukmin yang khusyuk dalam sholatnya. Banyak sekali dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah yaitu untuk mendirikan sholat. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang sering kita mungkin panjatkan, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, jadikanlah aku dan seluruh keturunanku orang-orang yang bisa menegakkan sholat. Ya Allah, terimalah permohonanku. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan seluruh orang beriman pada hari yaumul hisab, pada hari perhitungan nanti, yaitu hari akhirat. Banyak sekali perintah-perintah Allah SWT yang memerintahkan untuk kita mendirikan sholat. Begitu juga dengan hadis Nabi, seperti contohnya bunyal Islamu ala khamsin, didirikan Islam itu atas 5 dasar. Syahadatul la ilaha illallah wa syahaduna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian wa aqimus shalah, kemudian yang kedua yaitu mendirikan sholat. Kemudian wasami Ramadan, puasa bulan Ramadan. Kemudian wa itauz zakati, dan membayar zakat. Yang keempat, yang kelima yaitu hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan yang kelima adalah pergi haji jika mampu. Saya ingin teringat nih, saya teringat dengan pidatonya Habib Segaf bin Mahdi bin Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar bin Salim, bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu pahalanya melebihi daripada 1000 kali haji yang mabrur. Masya Allah. 1000 kali haji yang mabrur. Subhanallah. Sekali kita nuntut ilmu, pahalanya melebihi daripada 1000 kali kita haji yang mabrur. Subhanallah. Umroh, kemudian juga umroh yang makbul, 1000 kali umroh yang makbul. Banyak banget pahalanya kalau kita hitung.
duduk di taklim, di pengajian menuntut ilmu, walaupun hanya sebentar, pahalanya sungguh luar biasa. Ya subhanallah. Kalau hadis yang sering kita dengar kan 1000 kali lebih bagus daripada sholat sholat sunnah kan begitu ya. Nah, yang sering kita dengar ini baru dengar lagi. Ya subhanallah. Dari beliau mengatakan tadi, hadir di majelis taklim melebihi pahalanya 1000 kali haji yang mabrur. Apalagi sekarang haji kan susah ya. Masa tunggunya sampai 23 tahun sekarang. Lama. Bukannya orang punya duit aja pada pergi haji gampang, nggak bisa. Sekarang harus nunggu dulu. Subhanallah. Nah sekarang kalau pengen dapat pahala yang tadi tuh, ya pergi haji, datang aja ke majelis ilmu. Udah berapa pahalanya? 1000 kali. 1000 kali haji yang mabrur. Subhanallah. Ya oleh karena itu apa? Maka jangan malas-malas ya menuntut ilmu. Kan ada tuh disindir sama Habib Salim Asyatiri ya, yang ulama Hadramaut itu. Orang yang senang maulid tapi nggak senang ngaji, berarti dia itu sudah tertipu oleh setan. Tertipu oleh setan. Dia senang majelis ratib, majelis maulid, dia senang datang. Majelis tahlil, dia senang datang. Tapi kalau kita menuntut ilmu, dia nggak mau datang. Berarti dia itu tertipu oleh setan. Sebab apa? Ini yang afdol. Menuntut ilmu itu tadi berapa kali pahalanya? Masya Allah ya. Kalau majelis zikir memang dapat taman surga, dapat pahala juga, tapi nilainya nggak sebegitu. Ya nilainya nggak seperti itu. Nilainya menuntut ilmu itu tadi begitu besar di hadapan Allah SWT. Makanya salah kalau orang itu hobinya cuma di tahlilan doang, ya, di maulid doang. Ini salah. Dia ngaji gak mau datang ya salah ya. Ya, oleh karena itu tadi itu di sini disebutkan adapun pengetahuan rukun Islam yang pertama yaitu mengetahui akan makna 2 kalimat syahadat. Mengetahui makna 2 kalimat syahadat itu adalah yaitu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Khaliq, yakni pencipta kita. Selain daripada itu, selain daripada Allah adalah makhluk. Makhluk artinya yang diciptakan. Makanya kalau ada makalah atau pertanyaan siapakah yang bikin Allah, ini yang nanya goblok. Iya, yang nanyanya orang ateis jangan-jangan. Betul nggak? Lah Allah yang menciptakan kita. Bukan Allah yang diciptakan, Allah yang menciptakan seluruh jagat raya ini termasuk kita semua ini, betul ya? Betul. Nah iya kan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang diantara keduanya. Ya termasuk gunung, matahari, bulan, bintang semua. Bahkan malaikat, jin, manusia dan binatang semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bertanya Allah yang nyiptain siapa, salah. Itu orang ateis, itu orang PKI yang ngomong begitu. Ya seperti itu. Jadi kita kembali. Adapun rukun Islam yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah harus kita pahami itu maknanya apa. Ya seperti tadi tuh ya, Allah adalah pencipta kita. Nanti ada sifat-sifat yang wajib bagi Allah ya, disebut yang namanya sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Seperti itu wajib kita ketahui semua itu.
Nah, ilmu mengenal kepada Allah atau ilmu disebut juga dengan ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Ini yang kita kehendaki nih ya di dalam kitab ini, begitu menurut keterangan daripada ya pengarang kitab ini Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya ya. Kemudian kita juga wajib mengenal kepada para rusul alaihi wassalam ya. Rusul itu jamak, jadi artinya banyak. Kalau Rasul itu satu. Dalam Quran sering kita bacakan surah akhir surat Al-Baqarah itu amanar rusulu, ya, amanar rusulu. Jangan kayak orang sono ada amanar rasul, rasul, amanar rasul. Salah. Coba baca di surah Al-Baqarah terakhir tuh. Amanar rusulu, begitu bacaannya. Amanar rusulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana bil wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Min rusuli itu. Ya seperti itu. Jadi jangan diganti ya. Jadi kita wajib juga mengetahui tentang hal-hal yang wajib bagi para rasul alaihi wassalam. Ya, yang mustahil juga untuk mereka, dan yang satu adalah yang jaiz. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala kembali ada 20 yang wajib. Ada 20 yang mustahil dan ada satu yang jaiz. Kalau rasul atau rusul itu ada sifatnya ada 9. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, dan yang satu adalah a'radul basyariyah. Ya, ini sifat kebangsa manusia seperti itu. Jadi yang 20 sifat itu dibagi menjadi yaitu tadi ada 4. Ada sifat sifat yang pertama nafsiyah, yaitu sifat wujud. Nah, kemudian sifat salbiyah dari mulai kidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, ada 5. Ya, sifat salbiyah itu ada 5 itu. Terus kemudian sifat ma'ani, yaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu sifat ma'ani. Dan yang ma'nawiyah yaitu dari qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakallimun. 7 juga. Jadi 1, 5, 7, 7. Jumlahnya berapa tuh? Ya, 7 sama 7 14. Terus sama 5 14 sama 19. Sama 1 jadi 20 seperti itu. Ya, wajib kita ini mengetahui dan wajib meyakini bahwasanya kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab nanti ada keterangannya di sini. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Artinya yang pertama kali wajib untuk diketahui oleh manusia, kita kan manusia kita ya. Kita ini manusia yang udah akil balik ya. Maka wajib mengetahui apa? Ma'rifatul ilahi, mengetahui Allah bistiqani dengan dengan yakin. Tuh. Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kami, ya seperti itu. Jadi dalam agama ini dibagi menjadi 3 rukun. Yang pertama rukun Islam. Ada berapa tadi? 5. Ada 5. Kemudian rukun iman. Ada berapa rukun iman? 6. Pertama percaya kepada Allah. 2 percaya pada malaikat. 3 percaya kepada Rasul. Yang keempat percaya pada kitab-kitab Allah. Yang kelima percaya pada hari kiamat. Yang keenam percaya kepada takdir atau ketentuan Allah SWT. Itu rukun iman. Dan yang ketiga rukun ihsan.
Jadi dalam agama ini dibagi menjadi 3 rukun tadi, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. 2, ihsan itu 2. Pertama, anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Isinya cuma 2. Yang pertama, engkau ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tuh. Kalau kata Nabi, wa illam takun tarahu, kalau kamu nggak bisa melihat Allah, yakinkan bahwasanya Allah pasti melihat kita. Ya seperti itu. Itu pun ihsan itu cuma 1 tadi. Cuma isinya 2. Yang pertama, kalau kita ibadah itu pokoknya dalam keseharian kita ini dalam keseharian kita ini ya seolah-olah kita itu melihat Allah. Tapi kalau kita nggak bisa melihat Allah, maka yakinkan bahwasanya Allah melihat kita. Maka kalau orang sering diperhatiin ya oleh yang namanya bosnya atau atasannya, dia bekerja bener apa enggak tuh? Kalau diawasin sama bosnya, pekerja ini kerjanya semangat apa loyal? Ya semangat lah. Kalau nggak semangat bisa diomelin, betul nggak? Lah iya, apalagi tidur jam kerja bisa dibentuk kamu. Ya seperti itu. Jadi kita kembali kepada rukun Islam. Rukun Islam ini ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. 2, sholat semalam 5 waktu. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Dan yang kelima adalah pergi haji. Dan perlu diketahui tadi disebutkan rusul itu maknanya jamak. Semua para rusul itu, semua para utusan Allah Subhanahu wa taala itu semua membawa ajaran tauhid. Ini ilmu tauhid. Membawa ajaran tauhid artinya ada yaitu membawa ajaran satu yang bernama agama Islam. Ya, ini mengajarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Islam itu ya dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh semua sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW itu semua meyakinkan atau mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu ahad, Allah itu satu, lam yalid, Allah itu tidak melahirkan, walam yulad, dan juga tidak dilahirkan, dan tidak ada satu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Nabi Yakub ya berwasiat kepada anak-anaknya. Idh hadara Yaqubul maut. Ya ketika Nabi Yakub mau lagi sakarat. Kemudian di anak-anaknya semua dipanggilin. Ya bani, ya bunaya la ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang kau akan sembah setelah aku tiada? Kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya, ya. Nabi Yakub itu bapaknya siapa? Nabi Yusuf bin Yakub itu ya. Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu anaknya ada 12 ya. Banyak. Termasuk Nabi Yusuf. Ya, kemudian dipanggilin semua ketika ayahnya lagi sakaratul maut. Hai anak-anakku, apa yang kau akan sembah setelah aku tiada? Mereka menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Kata mereka begitu. Ya wahai ayah, aku akan menyembah Tuhan engkau, Tuhan bapakmu, Tuhan kakekmu, Tuhan orang yang mendahului ya engkau. Siapa? Dari Ibrahim, Ismail, ya Ishak, ya Tuhannya mereka juga. Ilaha wahidah, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami adalah orang-orang yang Muslim, artinya orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Dari mulai engkong-engkong kita dulu dari Adam, Idris semua itu adalah pemeluk agama Islam, ya. Nabi Yusuf berdoa, tawaffani muslimah wa alhiqni bisolihin. Itu dalam surah Yusuf ada. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Tawaffani muslimah
wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim dan pertemukanlah kami dengan orang-orang yang soleh, ya seperti itu. Terus Nabi Ibrahim tadi doanya gimana? Robbi alni muqimas sholati. Ya Allah, ya Allah jadikan aku dan keturunanku ya orang yang bisa ya mendirikan sholat. Yang diberikan sholat itu kan cuma orang Islam, betul? Lah iya, oleh karena itu apa? Itu agamanya para nabi-nabi. Terus innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kata Nabi Yakub begitu. Sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini, agama yang suci ini, maka janganlah kamu mati kecuali dalam agama Islam, seperti itu.